Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Merdeka Belajar. Perkenalkan, nama saya Mayasari SPD, guru kelas 2 UPTD SDN 3 Margadadi, Kabupaten Indramayu. Setelah mengikuti pelatihan mandiri Merdeka Belajar yang terdiri dari 7 topik, pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan aksi nyata topik yang pertama, yaitu Merdeka Belajar, menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar. Setelah memahami topik Merdeka Belajar, diharapkan kita dapat memahami 1. Pemahaman gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. 2. Pemahaman untuk memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai dengan kodratnya. Yang ketiga, penerapan pembelajaran yang merdeka. Ibu dan Bapak guru hebat, dalam topik Merdeka Belajar terdapat 5 poin modul, yaitu modul yang pertama, mengenal dan memahami diri sebagai pendidik. Modul kedua, mendidik dan mengajar. Modul ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Modul keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Modul kelima, pendidikan yang menghantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Sebagai pendidik, tentu sudah seharusnya mampu mengenali karakteristik dan kebutuhan murid. Akan tetapi, hal yang paling mendasar juga harus dimulai dari diri sendiri, mengenal dan memahami diri sebagai pendidik. Dengan merefleksikan diri, mengenali kekuatan dan kelemahan diri, memberi teladan dengan bertutur kata yang baik, memotivasi dan mengapresiasi jerih payah siswa, merespon dan memberi solusi atas keluhan-keluhannya. Dan yang terakhir adalah belajar sepanjang hayat, yaitu memahami dan menghayati diri sebagai manusia yang merdeka untuk terus belajar. Kita perlu terus belajar agar bisa menghantarkan murid-murid untuk berdaya dan menjadi manusia merdeka. Menurut Ki Hajar Dewantara, manusia merdeka adalah manusia yang hidup berdasarkan pada kekuatan sendiri, baik lahir maupun batin, tidak tergantung pada orang lain. Sebagaimana disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara dalam dasar-dasar pendidikan, pendidikan itu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Lantas, bagaimana mendidik dan mengajar? Kita percaya bahwa sekolah dan pendidik merupakan bekal untuk murid kita mengisi masa depan. Bagaimana dan hal apa saja yang dapat kita lakukan setiap hari di ruang kelas untuk dapat membantu murid mengisi masa depannya? Pengajaran salah satu bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan salah satu cara menyampaikan ilmu atau manfaat bagi hidup anak-anak secara lahir maupun batin. Pendidikan merupakan tempat menabur benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat sekaligus sebagai instrumen tumbuhnya unsur peradaban. Mengajar salah satu bagian dari mendidik. Mendidik adalah menuntun segala kodrat yang ada pada murid agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik itu sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Yang bisa kita lakukan sebagai pendidik adalah menuntun tumbuh dan hidupnya kekuatan-kekuatan itu dengan mengerahkan segala daya upaya untuk memajukan perkembangan budi pekerti, pikiran, dan jasmani murid agar memperbaiki perilakunya bukan dasar hidup dan tumbuhnya. Selain itu,
Pendidikan tidak hanya berbentuk pengajaran yang memberikan pengetahuan kepada murid, tetapi juga mendidik keterampilan berpikir, mengembangkan kecerdasan batin, hingga akhirnya dapat menghantarkan murid pada keselamatan dan kebahagiaan untuk masa depannya. Guru dapat memberikan praktik pembelajaran yang mengembangkan kerjasama, empati, menghargai sesama, berkontribusi sosial kepada sesama, sehingga murid dapat menemukan dan terbekali dengan kebudayaan-kebudayaan bangsa yang jika terus-menerus ditumbuhkan, maka kebudayaan bangsa akan semakin kuat. Pendidikan bergerak dinamis menyesuaikan keadaan yang terus bergerak begitu cepat. Sebagai guru perlu mengantisipasi dan membaca arah perubahan tersebut, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh, menyesuaikan dengan kodrat keadaan. Berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, kodrat keadaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dasar pendidikan murid. Kodrat keadaan terdiri dari dua hal, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana mereka berada, sedangkan kodrat zaman adalah bagian dasar pendidikan murid yang berhubungan dengan isi dan irama. Murid dengan kodrat alam perkotaan sejatinya dilihat sebagai bagian dari masyarakat perkotaan. Selain itu, guru dapat membantu murid dengan memberikan pembelajaran kontekstual. Guru berperan sebagai penghubung murid dalam sumber-sumber belajar yang ada di sekitar murid atau di sekolah, atau sumber digital yang mengaitkan setiap materi dengan konteks di mana murid hidup atau tinggal. Perubahan zaman merupakan keniscayaan yang tidak mungkin dihindari dan dicegah. Kemajuan pesat teknologi membuat cara belajar dan interaksi murid juga berubah. Sebagai pendidik, kita dapat memberikan pembelajaran yang berorientasi pada penguasaan kecakapan. Namun, harus sesuai dengan kearifan lokal sosial budaya Indonesia. Pendidik dapat membantu anak untuk menemukan kecakapan berpikir kritis dalam menerima dan merespon informasi. Penanaman budaya kearifan lokal yang logis dapat membantu murid menjadi bijak dalam kehidupannya, bahkan semakin menguatkan menjadi kodrat alam dan kodrat zaman. Untuk mewujudkan, perlu adanya prinsip-prinsip dalam melakukan perubahan. Ki Hajar Dewantara menyebutnya sebagai asas trikon, kontinu, konvergen, dan konsentris. Kontinu yakni pengembangan yang secara berkesinambungan dilakukan terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Konvergen berarti pengembangan yang dilakukan dapat mengambil dari berbagai sumber di luar, bahkan dari praktik pendidikan di luar negeri. Dan konsentris artinya pengembangan pendidikan yang dilakukan harus tetap berdasarkan kepribadian kita sendiri. Dalam implementasi kurikulum Merdeka Belajar, guru hendaknya mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti dengan melatih keberanian berpendapat olah akal, mengasah perasaan dan perilaku olah rasa, memunculkan kehendak olah cipta atau karsa, dan pendidikan dapat mempengaruhi bagian intelligible dan bagian biologis murid. Bagian intelligible adalah bagian yang berhubungan dengan kemampuan kognitif atau berpikir menyerap pengetahuan. Kecerdasan berpikir murid harus dapat mengembangkan budi pekerti, watak murid yang tidak hanya dibentuk di sekolah tetapi dalam keluarga dan lingkungannya, yang kita kenal dengan istilah trisentra pendidikan, yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat. Ki Hajar Dewantara juga menjelaskan bahwa keluarga merupakan tempat utama dan paling baik dalam melatih karakter anak atau murid. Keluarga menjadi tempat anak atau murid dalam proses menyempurna menjadi sempurna.
Selanjutnya adalah pendidikan yang menghantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Pendidikan sebagai tuntunan, yaitu tuntunan dalam hidup tumbuhnya murid. Setiap murid memiliki kodrat, kekuatan, atau potensi yang berbeda. Menerapkan sistem Among dan semboyan Ki Hajar Dewantara. Menerapkan pembelajaran proyek dan digitalisasi pembelajaran. Demikianlah pemaparan topik Merdeka Belajar dalam aksi nyata saya. Terima kasih. Salam Merdeka Belajar.